Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Ada satu kisah seorang perempuan di Alkitab yang membuat Tuhan harus memberikan peringatan. Kita pasti juga sudah tahu kisah ini, yaitu tentang istri Lot. Ketika Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, sehingga Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi istri Lot tidak disebutkan nama perempuan ini, hanya dikatakan istri Lot. Dan peringatan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kedatangan Kristus kedua kali. Di dalam Lukas 17 ayat 32, dengan tanda seru di situ dituliskan, ingatlah akan istri Lot. Berarti satu peringatan keras. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora oleh karena kejahatan dan kenajisan mereka menjadi kekejian di mata Tuhan. Dan itu membuat Tuhan murka sehingga Sodom Gomora dihancurkan. Dan akan ada satu masa juga di mana dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini akan menjadi lautan api. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kepada kita, ingatlah akan istri Lot. Jangan menoleh ke belakang, jangan mengingat masa lalumu, di mana engkau pernah hidup di dalam dosa, di mana engkau pernah terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi, di mana itu membuat Tuhan murka. Ingatlah bahwa engkau sudah ditebus, dan ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu berarti engkau menyiapkan diri masuk dalam proses pengudusan, pembenaran di dalam Kristus Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Artinya orang-orang di Korintus dahulu sudah hidup dalam dosa. Begitulah kamu dulu dengan pikiran yang sia-sia, dengan pikiran yang gelap, melakukan percabulan, kecemaran, melakukan dosa, ada iri hati dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan yang mereka sudah lakukan. Dahulu kamu begitu, kata Rasul Paulus. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Telah yang menyatakan sudah. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib dan berkata sudah selesai. Kita telah ditebus, telah diampuni, telah disucikan, telah dikuduskan dan dibenarkan. Tapi di situ dikatakan kamu telah memberi dirimu. Jadi dari kita dulu. Memberikan diri kita, merelakan untuk kita disucikan, dikuduskan dan dibenarkan. Artinya kita harus berjuang, rela dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, dilepaskan dari kesenangan-kesenangan dunia, supaya kita mencapai pengudusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari tanggalkan semua apa yang mengikat kita di masa lalu yang berhubungan dengan dosa. Serahkan dirimu dalam pimpinan Roh Kudus sehingga engkau merelakan hidupmu untuk disucikan, dikuduskan dan dibenarkan supaya kita dilayakkan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan pada waktunya nanti. Jangan menoleh ke belakang sebab Tuhan berurusan dengan hidupmu sekarang dan akan jadi apa engkau ke depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.